yang kami sayangi, kami kasihi, adik kami mahasiswa. Jadi kami di sini datang dengan lembaga dibimbing oleh Pak Jeki ya. Jadi kalau adik-adik lihat ini Pak Jeki ini masih umur 22 tahun. 26 Pak. Ya, 22 tambah 4 tahun. 24 tahun, dia masih muda. Dan Bapak inilah alumni yang ke-16 ya. Iya Pak. Dibimbing. Iya. Ya. Jadi semua mereka masih muda ini. Dan siapa dibimbing ini, adik-adik semua bisa lihat di website dibimbing. Jika saya cerita siapa dibimbing ini, nggak cukup menceritakan dari asal kecil. Lebih tepat, adik-adik buka di website mereka. Jadi, untuk adik-adik semua di sini, hari ini kita melakukan pembukaan. Ya. Sebelum kita acara pembukaan ini, perlu informasikan ya, pelatihan dibimbing ini kerjasama antara rektorat dengan lembaga dibimbing. Pertanyaan, mengapa kita kerjasama dengan lembaga dibimbing? Karena lembaga ini sudah punya akreditasi dan diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak lembaga-lembaga kemarin yang kita coba kerjasama, tetapi yang memenuhi kriteria adalah dibimbing ini. Dan sertifikat yang dikeluarkan nanti, ya, memang ini menjadi masalah sama kita karena ini baru pertama kali, ya. Sebelumnya sudah ada, tetapi masih sulit, ya. Sebenarnya sertifikat ini ada kelulusan, lulusan atau tidak, harusnya. Tetapi untuk ini kami mohon dengan sangat Pak, kita hanya mengeluarkan sertifikat, ya. Nah, masalah lulus Pak jangan lupa, karena ini baru pertama kali. Oke. Ya. Jadi sertifikat ini sangat dibutuhkan untuk surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Dari peraturan Kementerian ya, tahun 2022 ada 5 sertifikat. 2 dikeluarkan oleh rektorat, 3 oleh fakultas. Pak, selama ini kok nggak ada, kita jangan berbicara selama ini, kita berbicara masa depan. Jadi untuk itu ada di kami, ya. Di luar, tarifnya ini bukan seperti ini. Tetapi karena kita kerjasama untuk jangka panjang ini, jadi inilah awal jembatan yang kita bangun dengan lembaga dibimbing, ya, untuk yang akan datang. Ini akan continue dan nanti pada pengenalan kehidupan kampus pada mahasiswa baru tanggal 1 September 2023, mereka juga kita minta untuk memaparkan materi, ya, tentang era digital. Jadi untuk itu ada di kami di sini. Saya tegaskan di sini, kami dari rektorat tidak memilih lembaga kaleng-kaleng, tidak. Kami menjamin, ya, menjamin bahwa ilmu yang Anda dapat nanti tidak akan sia-sia. Jadi oleh karena itu sebelum kita buka ini, saya berikan waktu kesempatan sama Pak Jaya. Terima kasih Pak Radiat. Halo everyone. Ya ini salah kenal teman-teman semua ya. Saya Zaki. Bagi saya sendiri dari ID. Mungkin sedikit intro sebelum lebih jauh teman-teman. Jadi singkat. Oke, jadi Dibimbing ini adalah platform foundering digital skill. Jadi kita fokusnya membantu teman-teman yang mau belajar digital skill. And then at the end of this program, we help them to get a job after graduates. Jadi kita tuh udah running kayaknya around sekitar 3 tahun teman-teman semua. Dan itu kita sudah punya 30.000 student dan 90%-nya dapat pekerjaan setelah lulus program kita. Jadi memang outputnya adalah gimana caranya orang-orang itu easy to get a job after they graduate from our program. Karena sekarang gini ya, di top tech talent itu sangat tinggi sekali. That's why itu yang kami coba provide. Makanya banyak topik yang kita punya, ada digital marketing, ada Python yang mengentrol, kemudian iOS design, programming, dan mungkin yang relevan dengan hari ini bersama dengan UMT adalah Python program, Ministry of Science, sama digital marketing. Nanti mungkin aku akan ceritakan kenapa itu jadi penting gitu ya. Ini untuk teman-teman semua, begini, teman-teman kalau ingat di abad 18 itu ada satu virus, satu wabah namanya Black Death Childbirth. Itu wabah yang ada di Eropa. Tepatnya tahun 1435 sampai 1451. Selama 4 tahun teman-teman semua di Eropa itu ada 25 juta orang yang meninggal. Itu artinya sepertiga dari penduduk Eropa pada waktu itu. You can imagine. Back then, seluruh ilmuwan itu bilang kenapa Black Death happen? Simply karena virus yang datang dari tikus. Oke, akhirnya pemerintah tuh bikin rules
Oke, everyone, kita akan bunuh seluruh tikus yang ada di Europe. Semua dibunuh virusnya. Setelah tikus itu mati teman-teman semua, ternyata orang yang meninggal makin banyak. Dan ini berlanjut sampai tahun 1800-an, 1900-an. Oke, sampai di tahun 2015, baru-baru ini recently, ada satu profesor namanya Neil Arntzen, dia dari University of Oslo itu di Norwegia. Dia melihat pola orang yang meninggal waktu itu di Black Death Childbirth itu. Dia lihat polanya using Python, using Python, dan dia visualisasi datanya pakai machine learning, dan hasilnya yang menyebabkan orang mati waktu itu bukan karena tikus, tapi karena kutu dari manusia. Dan you have to know, profesor ini itu si Profesor Niels itu backgroundnya bukan dari IT ya, tapi dari kedokteran, dari medicine, jadi kesehatan. Oke. Tapi karena dia menggunakan Python, menggunakan machine learning sebagai alat dia melihat suatu problem, akhirnya solusinya ketahuan. Oh, ternyata bukan tikus yang selama ini dikorbankan jadi sebuah masalah wabah, tapi karena itu manusia yang menyebar. Oke. Nah, yang saya mau bilang ke teman-teman semua adalah di era sekarang teman-teman semua, kamu tuh nggak bisa cuma punya satu skill. Oke, let's say kamu punya skill teknik, you have to complement with another skill. Makanya ada istilah namanya skill enhancement. Kalau Profesor Niels tidak paham tentang data science, hari ini kita nggak akan tahu why Black Death happen pada waktu itu dan apa solusi yang tepat. Karena waktu itu dia membunuh tikus, virusnya masih jalan. Sekarang ketika tahu bahwa kutu itu menyebabkan Black Death, sekarang dia sudah punya vaksinnya untuk menghindari kutu-kutu di tubuh manusia. Dan sekarang Black Death sudah hilang, bahkan sekarang sudah endemi di beberapa negara Asia. Nah, sama halnya kayak kita semua ya. Jadi kita harus paham bahwa di era sekarang itu kita harus enhancement our skill. Saya punya banyak story untuk teman semua. Jadi kami tuh karena punya 30.000 student ya di bimbing itu, kami tuh kadang suka ngobrol sama student-student yang ada di bimbing. Ada satu student yang sangat menarik. Ini backgroundnya dari hukum, biasanya dari hukum ya. Ya, Dari hukum ya. Ini mungkin relate ya. Saya tuh mungkin sedikit aku lempar. Aku tuh punya satu senior di kampus. Dia bikin namanya preview. Tahu preview ya? Tahu ya, teman-teman harus dirasain.